Nah, kita perhatikan coba. Satu hal tentang dosa saja membuat kita itu jadi sengsara. Fase berikutnya itu akhirnya ya wis nyatane wong senenge koki kabeh, terus kebaik. Dan sudah mulai ya tadinya niatnya untuk memancing orang untuk apa namanya? Niat berdakwah supaya datang ya, setelah itu malah kita menikmati. Ya, nanti kalau ada yang mengatakan kan cara dakwah masing-masing dia, betul, nggak salah. Cuma kalau tidak berproses mengajari yang benar ini juga musibah. Nah, apalagi anut umume. Yo, bagaimana orang nyatane umume kok itu yang gitu. Ya. Jadi ini ya, sekalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menarik. Begitu kemudian Adam itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka terbukalah semua auratnya. Auratnya itu terbuka. Ya. Kemudian mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Allah itu menyampaikan, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon ini itu, dan aku telah mengatakan sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ini Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi murka ya kalau di sini. Makanya tema tentang Adam itu antara surat Al-Baqarah sama surat Al-A'raf itu beda suasananya. Kalau di Al-A'raf itu lebih intonasinya lebih tinggi. Nah, kalau di Al-Baqarah enggak. Nah, kita perhatikan coba. Satu hal tentang dosa saja membuat kita itu jadi sengsara. Ya. Tadinya enak-enak, golek pangan ya ora usah. Ya kan? Yang surga kan ora usah dadak mikiri beras sing regane 17.000 ya kan. Nah, ternyata kan setelah dikeluarkan dari surga gara-gara satu dosa itu akhirnya mikiri beras ya. 17.000. Saya kira 16.000, 15.000 dipikir kayak urung gawene ya kan. Urung jadi segone, kok urung mikir lawe ya kan. Kalau dulu kan enggak. Nah, maka tadi kita harus memahami setan itu tidak akan senang keluarga muslim itu bahagia. Termasuk di surga kan gitu. Adam karo Hawa bahagia terus sampai nangis setannya muncul ya. Kemudian membuat mereka itu akhirnya diusir dari surga. Dan tabiat setan dari dulu sampai sekarang sampai besok kelak hari kiamat sama, menjerumuskan manusia. Begitu dia diusir dari Allah, iblis itu diusir langsung bikin statement pernyataan perang dengan manusia. Iklan deklarasi ya, kemenangan ya belum diumumkan ya. Dan terjadi lagi. Ya. Dan terjadi ya, itu deklarasi ya, ini iblis begitu ya. Iblis itu begitu sejak dulu ya, deklarasi ke permusuhan. Maka kebangetan kalau kita manusia ya yang sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah musuh yang nyata bagimu, malah caranya ben golek pesugihan gitu. Ya kemarin pernah saya ceritakan rekonsiliasi. Sing penting sugih aku wis bosen melarat ya kan gitu. Ya kan, ya begitu kan. Ingat kan kisah saya itu, ingat ya? Bagaimana ternyata seorang bakat sugih. Orang bakat sugih itu mulas dewasa wis siap kayak ubur rampene ternyata takdirnya sugih. Ya, terjadi ya. Ya. Maka sekali dalam Allah Subhanahu wa taala, nah ini termasuk ini ya. Termasuk kalimat sebenarnya secara fitrah ini ya. Kalau dilihat kisahnya Adam ini, ketika kemudian mereka berdua mencicipi
buah pohon itu kemudian tampak oleh auratnya, maka kemudian mereka mulai menutupinya dengan daun-daun surga. Ini pelajaran berharga. Secara fitrah orang itu kalau terbuka auratnya, dia normalnya pengen menutupi. Nah, coba jenengan ora percaya, biyen saya numpak angkot ya, pas numpak angkot ketemu karyawati ngendi ya, yang pakaiannya memang di atas lutut ya, minim. Itu pasti berusaha nutupi, bu pakai tas ya kan, bukti mengisor ke kan dan sebagainya. Itu normalnya begitu, normalnya. Ini yang cerita di sini ini kan fenomena nyata. Itu yang normal lah. Atau kemudian wawancara pas di TV, nanti kan ditutupi yang bantal ya kan. Kan begitu memang. Itu orang masih benar itu, masih ada rasa. Ya, fitrahnya masih benar. Kalau enggak malah ini obrol murah lah, itu sudah enggak, koncone setan. Setan gue malah gilo. Itu